Hai guys, ya balik lagi di channel Camelia Tarot. Oke ya guys, jadi hari ini aku mau pick a card reading lagi seperti biasa ya. Temanya kali ini adalah apakah dia menyesal menyakiti aku ya, dan apakah kita akan kembali suatu saat nanti gitu ya guys. Temanya hari ini. Jadi seperti biasa di readingan hari ini aku menyediakan 3 pile. Oke, di sini ada pile 1, pile 2 dan pile 3. Oke, kalau kalian kurangan waktu, kalian bisa pause videonya ya guys. Oke. Kalian bisa pause videonya ya. Terus habis itu nanti aku akan kasih timestamp di description box ya guys. Oke, jadi hari ini aku akan mulai dari pile pertama, pile kedua dan pile ketiganya. Aku pinggirin dulu ya. Sampai jumpa pile kedua dan pile ketiga. Halo untuk pile pertama. Ya guys, jadi hari ini aku mau reading buat kamu ya tentang apakah pasangan kamu yang sebelumnya itu menyesal telah menyakiti kamu gitu ya guys ya. Terus apakah akan ada kemungkinan untuk kembali suatu saat nanti gitu ya. Oke, karena kita akan lihat ya. Kita pinggirin dulu pile satunya, kita taruh di sini ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Aku shuffle kartunya di sebelah ya guys ya. Kalau bisa jangan di overskip saat aku shuffle kartunya, supaya kamu energi kamu juga bisa aku ambil gitu ya. Oke, aku akan shuffle di sebelah sini ya guys ya, di sini ya. Oke, kita akan mulai ya. Aku akan ambil 5 kartu untuk melihat tentang ininya dulu ya, tentang menyesal atau tidaknya dia menyakiti kita ya. Itu dulu aku lihat ya. Aku akan ambil 5 kartu. Nanti aku sambil shuffle kartu, nanti aku sambil jalan sambil aku jelasin ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke. Kita mulai ya. 5 kartu untuk orang ya yang dipikirkan oleh part pertama yang telah menyakiti mereka. Apakah mereka menyesal telah menyakiti orang yang memilih part pertama ini ya. Oke, kita akan mulai ya. Part pertama. Oke, King of Cups. King of Cups, terus Page of Pentacles. Dia terjebak dalam permainannya sendiri ya guys. Oke. Dia terjebak dalam permainan dia sendiri. Oke. Dia terlalu banyak memberikan perasaan kepada orang-orang, tapi dia sendiri nanti yang sakit hati akhirnya. Karena orang yang dia ajak main-main itu sebenarnya juga menyakiti dia, gitu ya. Five of Pentacles, ya. Sekarang dia lagi mencoba untuk menyembuhkan luka dalam hatinya sendiri, ya, di sini. Dia lagi berusaha untuk menyembuhkan dirinya lebih dahulu, gitu ya. Sehingga sekarang dia lebih menutup diri ya. Yang biasanya dia aktif mungkin media sosial, terus tiba-tiba nggak aktif lagi gitu ya, atau mungkin off untuk beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ya di sini, karena dia lagi nggak pengen ada orang baru masuk ke dalam hatinya dia, karena dia udah sakit hati ya sama orang sebelumnya. King of Cups, Page of Pentacles, Five of Pentacles, Wheel of Fortune. Oke, lagi satu ya. Ya. Di sini alam semesta memberikan dia karma ya di sini, atau mungkin dia sedang melakukan pembayaran karmanya dia karena dia sendiri. Oke, karena memang karma itu dia harus selesaikan ya guys ya. Jadi di sini dia, aku merasa sih menyesal ya. Dan mungkin dia di sini ada sedikit gambaran atau niatan dia ingin balik ke kamu guys. Ya. Tapi berhati-hati sama orang seperti ini karena dia bersifat manipulatif orangnya guys ya. Oke. Aku rasa dia menyesal di sini. Aku melihat dia terjebak dalam permainannya dia sendiri di sini. Orangnya yang tidak bisa untuk bertahan atau pada satu orang yang membuat dia akhirnya di sini pergi meninggalkan kamu ya, karena dia sendiri juga malu gitu ya guys ya. Malu di sini dia. Dia malu melihat kamu di sini kok. Dia mengira kamu tuh ketika ditinggal dia gitu misalkan ya, atau misalkan ada kabar sama dia nih gitu, kamu itu sedih banget, kamu nyari-nyari dia gitu ya. Mungkin itu dulu ya guys ya, kamu nelponin dia setiap hari gini gitu. Nah, di sana membuka kesempatan bagi dia, dia punya mindset begini.
aku nggak nyari dia tuh juga dia bakal nyari aku, kayak gitu loh guys ya, sehingga dia meremehkan akan hal itu. Tapi kamu sendiri sudah bosen gitu, kamu sendiri sudah muak gitu ya guys ya, dengan omong kosong dia ya, dengan janji-janji dia dan juga omongan manusia, sehingga ketika suatu saat dia mengingatkan kamu atau mungkin sudah terjadi energinya di sini, kamu it's okay, kamu it's fine, kamu bisa berdiri sendiri. Dan bahkan di sini dia kecewa ya guys ya, melihat kenapa kok kamu ternyata bisa berdiri tanpa dia gitu, kamu bisa tegar dan kuat tanpa dia gitu, yang dia pikir selama ini kamu nggak bisa gitu loh guys ya, yang dia pikir selama ini kamu nggak bisa melakukan itu, tapi ternyata kamu berhasil membuktikannya kepada dia gitu, sehingga dia menyesal di sini. Dan dia ada niatan kembali ke kamu loh di situ ya, nih di cewek dia akan ada niatan kembali ke kamu. Dia lagi melihat situasi dan kondisi, melihat keadaan kamu dulu, apa kamu sudah punya orang lain apa belum di sini ya. Aku rasa kamu tuh beberapa sudah ada yang mulai pengganti dia dan beberapa ada yang belum ya, karena di sini dia memang lagi proses menjalani karmanya dengan orang ketiga ya guys ya di sini ya. Mungkin kalian putus atau mungkin kalian ada ribut besar sebelumnya karena ada faktor orang ketiga, ataupun mungkin memang dari diri kalian sendiri gitu ya guys ya, yang suka sana sini gitu. Akhirnya itu membuat kamu bosan, kamu sudah bersabar tapi kok kamu malah dipermainkan gitu pikiran kamu. Akhirnya kamu yang pergi meninggalkan dia, atau mungkin dia yang pergi meninggalkan kamu. Tapi kamu di sini sama dia benar-benar nggak ada komunikasi, benar-benar cut di komunikasinya, benar-benar putus, sehingga membuat dia sekarang lagi lihat-lihat stalking kamu gitu loh guys ya. Dia lagi stalking kamu gitu, punya niatan kembali kok di sini, punya niatan kembali, cuma dia masih lihat situasi dan kondisi dulu ya, karena dia di sini ingin berubah ya, ada sebagian besar yang ingin berubah ya ketika kembali itu, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih mengerti gitu, terus juga orang yang setia lah gitu, berbeda sama sebelumnya gitu ya guys ya, yang membuat kamu sangat sudah tidak ada respectnya banget sama orang kayak gini gitu ya. Karena King of Cups kan juga selain orangnya penuh perasaan, juga dia terkadang pandai untuk mempermainkan banyak hati gitu ya guys ya. Bisa laki atau perempuan bisa vice versa, karena general ya guys ya di sini situasi dan kondisinya membuat akhirnya dia terjebak dalam permainannya dia sendiri ya. Dia terlalu banyak memberikan perhatian sama orang, akhirnya dia terjebak dalam dirinya sendiri, dan bisa mungkin bahkan merembet ke pekerjaan dia, finansial dia juga ya guys ya di sini, dan ekonomi dia di sini, karena mungkin orang yang dia pilih atau mungkin banyak pilihan dalam hidupnya dia, sehingga meninggalkan kalian itu malah membuat dia jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, yang membuat dia akhirnya sengsara, mungkin bahkan sampai kehilangan pekerjaan beberapa, sehingga menjadi depresi. Dan akhirnya dia berpikir untuk kembali sama kamu karena dia melihat kamu itu seperti seseorang yang mampu untuk memberikan dia semangat lagi ya, secara batin dan juga secara fisik. Beda sama yang sekarang, hanya secara luarnya saja ya, atau secara nafsu saja, berbeda dengan kamu gitu ya guys ya. Di sini dia sangat menyesali hal itu, pastinya dia sangat menyesal, dan bahkan dia niatkan kembali. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di sini ya, apakah suatu saat ada potensi kembali antara kamu dan dia. Oke, kita mulai ya. Menyesal jelas. Karena ini ini adalah karma dia karena telah menyakiti kamu. Di sini ada Wheel of Fortune ya di sini, dan juga karmanya adalah orang yang dipilih dia sehingga meninggalkan kamu di situ. Orang itu juga menyakiti dia gitu guys, jadi sehingga pasangan kamu ini juga merasakan apa yang kamu rasakan, kayak gitu ya modelnya. Oke. Tapi kamu harus berhati-hati sama orang seperti ini, karena dia bisa manipulatif ya guys ya. Orangnya sulit ditebak, tapi bukan sulit ditebak dia gimana-gimana, tapi suka mempermainkan gitu ya, mempermainkan perasaan kamu gitu. Ya, karena kita lihat ya tentang apakah dia akan ada potensi kembali antara kamu sama dia suatu saat nanti. Kita lihat dulu ya. Aku akan ambil 5 kartu ya lagi ya. Apakah ada potensi untuk kembali bagi kamu yang mungkin masih ada respect, atau mungkin kamu ingin mengungkapkan yang belum sempat kamu ungkapkan selama ini gitu loh guys. Kamu pengen ngomong gitu, kalau misalkan kamu belum tahu alasannya kenapa, kamu pengen tanya kenapa kok kamu ingin aku tanpa alasan, kamu pengen nanya itu aja gitu. Sangat kecil dari kalian yang nonton untuk yang pertama ini yang ingin kembali, sangat kecil, tapi kemungkinan ada gitu ya guys ya, soalnya sama kondisi kamu gitu ya. Oke, ada The Sun, ada Nine of Wands. Oke, dia ingin kembali tapi dia masih malu dan ragu ya. Dia takut ditolak, dia takut kamu defensif sama dia, dia takut kamu mencercar dia dengan berbagai pertanyaan. Jelas ya guys ya, karena kita butuh kejelasan gitu ya. Dia takut akan hal itu ya guys ya di sini, karena dia belum siap untuk memberikan kenyataannya gitu ya guys ya, tentang alasan kenapa dia meninggalkan kamu. Dia ingin kembali sama kamu gitu, tapi dia masih mantau kamu dari jauh gitu. Oke, kita shuffle. Oke. Di sini dia lagi nunggu saat yang tepat, akan kembali sama kamu. Di sini dia stalking kamu ya guys ya, kelihatan banget jelas.
Ya, dia stalking kamu, mungkin tanya-tanya lewat teman-teman kamu gitu atau lewat sosial media kamu sih yang paling keras di sini. Ya, karena hanya itu satu-satunya cara untuk bisa mengetahui situasi dan kondisi kamu. Ya, jadi ada potensi keras sekali potensinya di sini ya guys ya, untuk kembali sama kamu nih. Dia ingin sebenarnya datang sesegera mungkin dan secepat mungkin dan sedini mungkin, cuma dia masih berpikir akan kamu karena kamu pasti sudah tidak ingin menerima dia lagi gitu ya, pastinya ya guys ya. Sebagian besar dari kalian sih di sini nggak akan menerima dia lagi gitu, atau mungkin sudah menemukan yang baru karena kamu tahu kamu pantas untuk mendapatkan yang lebih baik dibandingkan orang seperti ini gitu. Tapi beberapa dari kalian tidak menutup kemungkinan masih ada yang membuka hati untuk dia ya sih, menerima dia, tapi sebagian besar sudah tidak begitu melihatnya di sini ya. Dia lagi menunggu, dia hanya bisa stalking karena itu satu-satunya jalan ya guys ya untuk bisa mengetahui kondisi kamu. Dia di sini melihat kamu sudah bahagia, melihat kamu sudah kuat sama nggak ada dia, terus habis itu kamu sudah menjalani aktivitas kamu sehari-hari, mungkin kamu terlihat lebih bahagia lagi di sini ya. Bahkan mungkin kamu sudah pamer pasangan baru juga di sini, sehingga membuat dia semakin down, semakin mengurung dirinya. Dia di sini lagi melakukan proses healing ya guys ya. Mungkin dia lebih spiritual sekarang, lebih dekat sama Tuhan lagi, lebih sering berdoa lagi di sini karena dia punya niatan yang lebih baik sama kamu di sini ya, punya niatan yang lebih baik sama kamu. Tapi beberapa masih juga ada yang masih belum kapok gitu ya guys ya. Tujuannya balik ke kamu itu hanya untuk supaya dia nggak jomblo aja gitu modelnya ya di sini. Tapi beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang pernah menikah gitu, tapi dianya mengkhianati itu ya, dianya mengkhianati itu, akhirnya dia yang pergi. Akhirnya dia menyesal pada permainannya dia sendiri ya guys ya. Dia membuat permainan itu, dia memulai dia yang sakit sendiri gitu ya akhirnya di sini. Tapi kamu nggak perlu khawatir karena ada yang jauh lebih baik di depan, dan mungkin orang ini yang kamu harapkan ini masih kamu sayangi. Di situ dia juga ada kok perubahan dia guys ya, perubahan secara batinnya dia, secara spiritualnya dia. Mungkin sekarang dia lebih rajin bekerja lagi ya di sini untuk bisa membuktikan sama kamu kalau dia mampu gitu ya guys ya, untuk memberikan kebahagiaan sama kamu gitu. Cuma di sini beberapa dari kalian aku melihat 90% atau bahkan 95% itu sudah defensif sama orang ini sebelumnya ya. Dia sangat menyesal ya guys ya, dia kok sudah menyanyiakan kamu di sini, sangat menyesal sekali ya kelihatannya. Cuma dia di sini mungkin terlihat pura-pura bahagia ya guys ya, mungkin terlihat pura-pura bahagia sama di depan kamu, mungkin di media sosial supaya dia nggak kelihatan menyesal gitu ya. Padahal dalam hatinya itu sangat menyesal sekali ya guys ya. Ini. Kalau potensi kembali ada ya, bahkan dia ingin hari ini juga, detik ini juga, tapi dia masih menahan dirinya karena dia masih stalking kamu, masih lihat situasi dan keadaan, dia takut ditolak lagi sama kamu, dia takut kamu defensif, jelas ya guys ya di sini. Makanya dia mengurung diri terlebih dahulu, dia nggak ingin terlihat seperti stalking kamu gitu. Dia kelihatannya cuek-cuek aja, kayak nggak ada komunikasi sama sekali, benar-benar nggak ada komunikasi di sini ya. Dan dia melihat kamu di sini sudah bahagia, maksudnya kamu udah sering nih upload kegiatan kamu lagi di Instagram, di sosial media lainnya, di Facebook atau WhatsApp dan sebagainya gitu, sehingga membuat dia takut gitu untuk datang ke kamu gitu. Akhirnya dia segan kembali sama kamu ya, karena dia meninggalkan kamu. Dia sangat malu kalau sampai gimana balik lagi sama kamu gitu ya. Jelas kamu di sini menolak sebagian besar, tapi sebagian besar ada yang menerima ya. Di sini tergantung situasi dan kondisi kamu, dan juga itu semua tergantung keputusan kamu, oke? Kalau ditanya apakah kalian akan kembali, kemungkinan dia menghubungi kamu ada. Cuma kalau untuk kemungkinan kembali itu tergantung dalam diri kamu ya guys ya. Di sini ya ada beberapa dari kalian yang sebagian besar defensif atau menolak, dan sebagian mengiyakan lagi ya. Karena di sini kamu tahu kalau masih sayang sama dia, dan kamu tahu dia pasti bakal berubah gitu ya guys ya. Sayang sama kondisi kamu ya, oke? Sekarang kita lihat dari wisdom oracle-nya ini ya guys ya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas ya tentang apakah dia menyesal meninggalkan kamu, 3 kartu, dan apakah potensi untuk kembali itu ada, 3 kartu. Oke, kita akan mulai ya. Aku sebelah sini ya guys, shuffle-nya ya. Oke, jatuh 1. Oke. Ada deep knowing. Oke. Peace ya. Dia ingin damai sama kamu guys ya. Dia ingin damai sama kamu kok di sini. Maksudnya supaya kamu dan dia itu nggak punya masalah lagi, nggak ada selisih paham lagi, dan niatnya memang ingin balik lagi sama kamu, dekati kamu lagi gitu. Cuma kamu mungkin yang udah ilfeel ya di sini. Aku lihat. Oke. Dia memulai permainan. Dia
selalu menghadirkan orang lain dalam hubungan kalian, sehingga di sini kamu yang mundur, ibaratnya begitu ya guys ya, kamu yang mundur di sini ya. Dia mundur di sini, kamu yang mundur di sini ya, di sini high power ya. Dia lagi menyiapkan kekuatannya dia untuk mulai komunikasi sama kamu, karena dia tahu kamu itu orang yang selalu memaafkan kesalahan dia ya di sini ya, senang memaafkan kesalahan dia, selalu memaafkan apa yang dia lakukan di sini, sehingga dia berbuat semena-mena. Tapi kali ini sepertinya tidak ya guys ya, sepertinya tidak. Dia ingin menunjukkan bahwa keseriusan dia sama kamu di sini. Ya, sekarang aku melihat apakah potensi kembali itu sangat kuat dan akan terjadi dalam waktu dekat gitu ya guys ya di sini ya. Mungkin kalau kamu dihubungi sama dia, kamu di sini niatan kembali itu sepertinya tidak ada, cuma kamu pengen tahu gitu guys. Misalkan kalau kamu yang diblokir tiba-tiba gitu ya guys ya, kamu pengen tahu kok kenapa sih tiba-tiba tanpa ada apa-apa hubungan kita lagi hangat-hangatnya, lagi bagus-bagusnya, lagi bahagia-bahagianya, kok tiba-tiba dia pergi kayak gitu. Kamu juga pengen tanya kayak gitu ya guys ya, pengen minta kejelasan hanya dari situ saja. Terus letak salah kamu tuh di mana? Kamu cuma pengen tahu itu aja. Kalau kembali ada, potensi kalian untuk kembali itu ada, cuma dari kamunya gitu ya. Sampai sekarang pun dia masih menyimpan perasaannya. Kalau mungkin dia sekarang masih sama orang barunya, dia nggak bahagia guys. Dia nggak bahagia ya. Kamu tuh dia berusaha memantapkan dirinya guys ya di sini ya. Ya jelas dia akan kembali sama kamu, jelas. Kembalinya itu maksudnya menghubungi kamu. Cuma kalau untuk menjalin hubungan lagi itu tergantung kamu ya. Kalau kamu yang nggak mau ya dia kan nggak bisa berbuat apa. Oke, Treasure Island. Karena dia menganggap kamu itu adalah harta berharga bagi dia, salah satu harta yang berharga bagi dia guys ya. Di sini dia berusaha untuk terus mencari, tapi dia tidak bisa bertemu karena kalian mungkin adalah soulmate guys. Ya, tapi kalau memang nggak cocok kan nggak bisa ya guys ya, dipaksakan ya guys ya di sini walaupun soulmate ya. Ya, tidak mempengaruhi hal itu ya guys ya di sini. Kalau memang nggak cocok ya nggak cocok gitu ya guys ya di sini ya. Oke, sekian dari aku untuk part pertama ya. Aku harap ini bisa membantu kamu dalam menghadapi masalah kamu dan bisa resonate sama kamu. Kalau kamu suka, kasih dong aku like dan subscribe-nya ya guys. Oke, see you on the next reading untuk yang part pertama. Dadah part pertama. Halo untuk yang part kedua ya. Jadi hari ini aku mau reading buat kamu yang part kedua tentang apakah dia menyesal untuk menyakiti aku dan kemungkinan apakah ada kemungkinan potensi untuk kembali ya. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu dari kartu tarotnya. Aku akan shuffle-nya di sebelah kanan ya guys ya. Sebelah kanan. Jangan overskip ya teman-teman, supaya energi kamu bisa masuk ke sini gitu ya. Aku akan ambil 5 kartu dulu untuk melihat apakah dia menyesal ya, apakah dia menyesal itu dulu ya. Oke, sekarang kita lihat ya untuk yang kedua. Oke. Ada Four of Wands, Nine of Pentacles, yeah, Six of Swords, Three of Pentacles. Oke. Jadi awalnya dia udah mau punya komitmen nih sama kamu ya. Terus habis itu ternyata putus dari kamu gitu. Dan dia niatnya buat komitmen sih sama orang lain gitu ya guys ya. Tapi dia bingung karena dia nggak 100% ada perasaan sama orang yang dia terpakinya gitu ya. Dia nggak 100% ada perasaan sehingga dia terjebak dalam emosinya sendiri. Dia pengen ngomong ke kamu, pengen datang ke kamu lagi ya di sini ya. Ada ingin kembali lagi sama kamu, mungkin pengen ngecek kamu lagi gitu ya. Kalau yang jarak jauh gitu ya guys ya, ataupun yang jarak deket dia nggak berani ketemu sama kamu secara langsung karena dia takut akan ada penolakan dari kamu gitu ya. Makanya dia di sini bingung ya, dia di sini bingung gimana ini caranya untuk mulai komunikasi sama kamu gitu. Dia kalau ada dibilang rasa menyesal awalnya sih enggak ya, karena awalnya dia happy banget gitu ya guys ya. Tapi lama kelamaan semakin kesini kok dia rasanya crash sama pasangan dia sekarang gitu. Kayak udah kayak nggak cocok gitu loh guys, kayak sering berselisih paham, selisih debat gitu ya guys ya, terus beradu argumen terus gitu tiap hari ya, sehingga membuat dia akhirnya jenuh dan bosan sama hubungannya dia sekarang. Dia ingin ada niatan kembali ke kamu di sini. Dia bahkan di sini
lagi gimana bilangnya guys ya di sini, lagi menghalalkan segala cara ya guys ya di sini agar bisa menghubungi kamu dan mungkin bisa kembali lagi sama kamu di sini ya. Makanya kamu di sini harus berhati-hati karena dia bisa memanfaatkan segala cara karena dia orangnya sangat cerdik ya guys ya di sini ya, cerdas tapi sayangnya dia licik gitu ya di sini. Jadi cara apapun yang dia akan ada cara apapun yang akan dia tempuh ya guys ya supaya bisa dapatkan kamu kembali di sini ya. Dan dia akan meninggalkan pasangan dia sebelumnya di sini ya guys ya. Dia orangnya sangat nekat juga, aku melihat di sini kalau dia ingin kembali dia benar-benar ingin kembali, bahkan dia meninggalkan kamu pun di sini mungkin saat kalian sedang ribut atau bertengkar ya guys ya dalam suatu permasalahan ya di sini ya, yang ya sepertinya membuat masalah itu sehingga akhirnya dia pergi meninggalkan kalian gitu ya guys ya, sebagai alibi atau alasan supaya dia bisa meninggalkan kamu di sini, meninggalkan kamu di sini. Tapi di sini akhirnya kamu bisa lepas dari dia dan dia juga menyadari akan hal itu ya. Di sini dia nggak mau dengan segampang itu kamu bisa lepas dari dia gitu. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu gitu. Cuma di sini kamunya ada penolakan aku rasa karena kamu sudah ibaratnya sama orang seperti ini sudah nggak cocok gitu guys ya, seperti apa sih gitu, kayak hidup kamu nggak tenang, kamu nggak free gitu, kamu kemana-mana kamu dekatan terus, mungkin orang ini juga posesif gitu ya guys ya, aku melihatnya di sini ya. Oke, aku lihat apakah kalian akan ada potensi kembalinya untuk suatu saat nanti, ada potensi kembali ya. Lihat ya, dia berharap bisa union sama kamu ya guys ya di sini ya. Sebagian dari kalian ada hubungan twin flame. Oke. Page of Pentacles, the Fool ya, dia ingin awal mulai yang baru ya guys ya. Dia akan kembali di sini sesegera mungkin karena dia sudah nyiapin ini taktik ya supaya bisa kembali sama kamu lagi ya guys ya di sini. Udah nyiapin triknya nih. Ya, tinggal sekarang prosesnya aja ya. Oke, Ace of Wands ya. Oke, dia sepertinya sudah mengambil suatu keputusan yang sangat mantap ya untuk bisa kembali sama kamu dan punya alasan nanti ketika dia ditanya oleh kamu gitu ya guys ya, kamu kok gini-gini, dia sudah nyiapin semuanya itu ya guys ya, dengan alibi yang sangat disusun dia secara rapi ya guys ya, sehingga membuat kamu lulus sama dia dan tertarik lagi sama dia gitu ya. Page of Wands ya, dia akan memberikan kamu sebuah message ya, message ya, pesan gitu maksudnya, pesan dari dia buat kamu gitu ya guys ya. Di sini mungkin lah sosial media dia ya datangnya, King of Cups ya. Aku bilang berhati-hati guys, karena orang ini manipulatif ya. Kalau kamu nanti nggak kamu bisa terlibat nih, pas nih. Kamu bisa terlibat hubungan ini sama dia nih. Itu Devil sama Nine of Swords ya. Kamu bisa terlibat pada toxic relationship akan sama dia guys ya. Karena di sini orang yang sangat manipulatif dan sangat manis mulutnya guys ya. Makanya kamu harus berhati-hati. Kalau kemungkinan kembali di sini besar ya guys ya di sini. Karena dia orangnya ingin memang kembali sama kamu kan, sama pasangan yang dia agung-agungkan sekarang, sehingga meninggalkan kamu itu pun gagal ya guys ya. Oke. Di sini ada potensi kembali jelas ya, sangat jelas terlihat di sini. Dia meninggalkan kamu karena ada orang ketiga di sini ya sebelumnya, sehingga dia ingin sebelumnya dia ingin hubungan serius sama orang ketiga itu ya, sudah menyusun rencana planning tapi gagal ya guys ya, karena suatu faktor mungkin dia juga dikhianati. Akhirnya dia ingin kembali lagi sama kamu ya, mengingat kamu lagi di sini, tapi dia bimbang karena takut ada penolakan dari kamu, makanya dia memanfaatkan segala cara dan mungkin nih dia minta tolong sama orang pintar juga bisa di sini ya guys ya. Kayak kamu harus berhati-hati ya guys ya, kamu harus berhati-hati sekali sama orang ini ya guys ya. Di sini dia ingin mulai awal bulan yang baru di sini guys, tapi dia kamu harus berhati-hati karena dia tetap mungkin akan seperti itu ya guys ya, kemungkinan besar akan tetap seperti itu. Nah ya, sekarang kita lihat dari wisdom oracle-nya guys untuk mendukung. Oke. Oke, dari wisdom oracle-nya ya. Lihat ya, tentang apakah dia menyesal meninggalkan kamu, 3 kartu ya. Itu dulu ya. Korban ya, dia menyesal meninggalkan kamu, rasanya seperti dia kehilangan rumahnya dia kehilangan orang tuanya dia gitu ya guys ya di sini ya. Padahal dia sebelumnya sangat bersenang-senang ya guys ya, meninggalkan kamu dengan sukacita ya, merayakan perayaan sama teman-teman, minum-minum mungkin ya, berpesta. Tapi dia lama-kelamaan semakin dia seperti itu, semakin dia berusaha untuk melupakan kamu di sini ya, bertemu dengan orang baru. Dia memang bertemu tapi bukan orang yang tepat ya guys ya, dan dia malah semakin sakit akan hal itu. Yang awalnya dia semuanya kebahagiaan ternyata semu ya guys ya, teman-teman semua yang ada di sekelilingnya dia ternyata toksik gitu ya. Oke. Kita shuffle lagi ya untuk lihat apakah dia menyesal sih. Awalnya sih enggak, awalnya dia happy gitu, tapi lama-lama ya di awalnya dia happy ya guys ya, tapi semakin kesini kok semakin merasa sedih gitu ya. Aku lihat apakah ada potensi kembali nanti ya, kita lihat dulu ya. Oke. This is in the battle ya, memang ada potensi kembali ya guys ya, ada potensi kembali tapi tergantung kamunya. Dianya kembali, dia ngomongin kamu, cuma tergantung kamunya mau apa enggak gitu.
Karena di sini sebagai besar kamu sudah menemukan pengganti ya guys ya, sudah menemukan pengganti di sini. Kamu sebelumnya sudah tahu bahwa dia tidak setia sama kamu, dia memiliki orang lain di sini. Kamu sudah tahu lebih dulu ya guys ya, sebelum dia memberitahu, atau mungkin bahkan tidak pernah memberitahu. Tapi di sini kamu terus bersabar. Tapi kesabaran kamu dipermainkan gitu ya. Di sini dia berusaha untuk membersihkan semuanya, dia berusaha untuk mengkat third-party relationship-nya, dia berusaha untuk kembali sama kamu di sini ya, dengan segala mulut manis dia lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia tidak melakukannya itu ya guys ya. Dia mungkin suatu saat akan melakukan lagi ya guys ya. Tinggal keputusan ada di kamu sekarang, apakah kamu ingin kembali atau tidak ya guys ya di sini ya. Oke, sekian dari aku untuk file kedua. Aku harap ini bisa relate sama kamu. Kalau kamu suka, kasih dong aku like dan subscribe-nya ya guys. Oke, see you on the next reading untuk file kedua. Dadah file kedua. Lalu untuk yang file terakhir, file ketiga. Halo file ketiga, sekarang nih aku mau reading buat kalian yang memilih file ketiga ini ya, tentang apakah dia menyesal karena menyakitiku dan kemungkinan apakah kita bisa kembali suatu saat nanti gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Oke. File ketiga. Oke, aku shuffle-nya sebelah sini ya guys ya, sebelah sini ya. Karena nggak cukup itunya. Shuffle-nya kalau di sana tanganku nggak nyampe. Tidak, nanti kameranya jatuh. Ya. Oke, pelan-pelan ya. Kamu akan ambil 5 kartu dulu untuk melihat apakah dia menyesal meninggalkan kalian ya, yang memilih file ketiga ini ya. Oke. Oke. The Emperor. Tunggu sebentar. The Emperor. Oke. Nine of Wands, ya, 7 of Wands, oke, di Hermit, oke dia lagi ini guys, lagi healing ya sepertinya, lagi menutup dirinya dia, oke, Two of Cups ya, dia sangat kehilangan dirinya ya guys ya, karena kamu pergi meninggalkan dia. Mungkin di sini kamu yang meninggalkan dia duluan ya. Di sini kamu yang memblok komunikasi terlebih dahulu, sehingga akhirnya dia tahu kesalahan dia guys ya, dia tahu kesalahan dia di mana, karena memang kesalahan itu yang memicu kamu meninggalkan dia gitu. Di sini dia berusaha lagi untuk menyembuhkan diri, mencari jati dirinya dia, terus juga menyembuhkan luka-luka dia dan berusaha untuk mengoreksi diri sendiri ya guys ya. Di sini dia pengen sendiri dulu. Akhir-akhir ini dia lebih suka menutup diri. Mungkin yang awalnya dia lagi kalian aktif ya guys ya, terus lama-lama dia aktivitas dia tuh mulai berkurang dan mungkin bahkan tidak ada, benar-benar menghilang ya guys ya, sehingga kamu kadang mencari dia, loh kok nggak ada, tiba-tiba kemana gitu ya. Di situ dia lagi proses healing ya guys ya, dia lagi nggak mau ingin dicari siapa, mungkin dia lagi meditasi atau gimana, dia ingin merubah dirinya dia ke arah yang lebih baik ya guys ya. Di sini ya lebih bijaksana, lebih bisa menilai sesuatu masalah dari dua sisi gitu ya, dan mungkin lebih mempertimbangkan tentang hubungan ke depannya gitu. Kalau udah menyesal dibilangnya dia juga sangat menyesal. Kalau file 1, file 2 tuh menyesal gitu. Kalau file 3 ini sangat menyesal ya guys ya di sini ya, karena dia benar-benar seperti rasanya seperti seseorang yang bodoh ya guys ya, tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah gitu ya guys ya di sini ya, mana yang benar-benar setia, mana yang hanya manipulatif ya. Di sini dia sangat kehilangan kamu. Di sini dia ya awalnya dia menganggap kamu itu seperti jodohnya dia, memang udah benar-benar, mungkin bahkan kalian beberapa sudah ada yang terikat pada suatu hubungan perjanjian nih kan, tapi di sini gagal karena adanya satu faktor ya guys ya. Di sini faktornya kalian yang tahu, kalian yang bisa menjawabnya. Oke, di sini tidak menutup kemungkinan kalau nggak ada orang ketiga, mungkin ada ya, kalau orang ketiga mungkin juga karena ada faktor keluarga yang tidak menyukai atau tidak mendukung sehingga berusaha untuk memisahkan kalian, atau mungkin bahkan teman-teman yang tidak mendukung juga ada ya, yang di sini berusaha untuk memisahkan kalian di sini ya, yang awalnya kalian mempertahankan ya. Mungkin kamu yang lebih berjuang keras untuk mempertahankan di sini, tapi nyatanya tidak bisa ya, hubungan ini tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa diteruskan, yang mengakibatkan akhirnya kamu dan dia berpisah, yang memutuskan untuk berpisah di sini ya. Gitu ya guys ya di sini. Sekarang aku mau lihat apakah kemungkinan kalian ada potensi kembali ya di suatu saat nanti. Ya. Simpelnya begitu ya guys ya di sini ya. Simpelnya begitu. Dia sangat kehilangan kamu guys ya. Kehilangan kamu, merasa terpenjara bahkan ya guys ya, merasa terpenjara, merasa apa-apa sendiri, kayak dia nggak ada semangat lagi untuk hidup gitu ya di sini ya. Ya sepertinya dia mendapatkan karma dari setelah menyakiti kamu gitu ya, makanya dia sekarang lagi proses healing untuk menekan diri kepada Tuhan, lebih spiritual ya. Oke, dan kita lihat di sini ya, apakah kalian ada potensi kembali suatu saat nanti. Oke, ada the moon ya, semuanya akan terungkap ya guys ya.
bagi kamu yang belum tahu kenapa alasannya, ya semuanya akan terungkap. Dia akan membeberkannya sama kamu, akhirnya dia membuka omongan sama kamu supaya akan hal itu yang menghantui dia selama ini ya guys ya, menghantui dia selama ini ya, the death transformation, ya akan ada sebuah transformasi besar-besaran dalam dirinya dia yang membuat kamu sendiri kaget gitu ya guys ya. Kok orangnya seperti ini, awalnya arogan begini, tiba-tiba lama-lama jadinya mengerti kamu, mendengarkan kamu mungkin ya, mungkin kalian sempat akan dekat lagi ya guys ya di sini ya. Berapa dari kalian dia ingin membangun hubungan yang benar-benar serius dan bangun tonggak rumah tangga gitu ya guys ya di sini, tapi tergantung kamunya mau apa enggak gitu. Ada masa terpenjara ya guys ya, masa terpenjara di sini dia mendapatkan, akhirnya dia sadar dia mendapatkan karmanya gitu ya guys ya, mendapatkan buah dari apa yang dia tanam gitu ya guys ya, apa yang kamu tanam itu yang kamu petik ya guys ya. Di sini dia merasa sangat tersiksa di sini ya, ingin kembali sama kamu tapi dia takut kamu sudah punya orang lain ya. Di sini mungkin kalian sudah berpisah cukup lama, atau mungkin hubungannya sudah lama tapi kalian berpisah itu seolah-olah menghancurkan dunia kalian masing-masing gitu ya guys ya. Di sini ya dia sangat tersiksa, kamu juga sangat tersiksa, tapi di sini kamu sudah mulai bangkit ya. Kamu di sini aku melihat sudah mulai bahagia, aku merasakannya, dan dari sisi dianya sekarang yang masih menyesali akan hal itu, dan mungkin ada niatan untuk kembali ya, walaupun sudah lama kalian berpisah tapi rasa kembali itu tetap ada gitu ya guys ya, tetap pasti ada sampai sekarang gitu ya. Terus sekarang kita lihat dari wisdom oracle-nya ya guys ya. Oke, potensi kembalinya sangat besar ya, dia menyesal, sangat menyesal ya, sangat tinggi artinya. Orangnya mungkin ini ya guys ya, sensitif, orangnya sangat sensitif. Jadi misalkan ada apa dia pikirin banget ya, terus pikirin gitu ya. Sekarang kita ambil dari wisdom oracle-nya 3 kartu ya untuk menyatakan apakah dia menyesal meninggalkan kamu. Kalau di kartu tarot menyatakan iya. Sekarang kita lihat di sini ya. Dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik guys, supaya dia bisa dilihat sama kamu bisa ngeliat ya dia lagi memperbaiki diri nih ya, lagi memperbaiki dirinya sendiri nih, bener ya, lagi koreksi diri ya, lagi melihat dalam dirinya sendiri gimana gimana cara aku memperbaiki kesalahanku dan bisa kembali sama kamu gitu. Oke. Dia lagi berusaha untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak mendukung dia dan malah menjatuhkan dia. Dia mulai mengetahui hal itu satu persatu ya guys ya. Ya, di sini mata batinnya mulai terbuka, mulai merasakan bahwa orang-orang sekelilingnya dia yang ternyata dikira dia tulus ternyata manipulatif sama dia gitu ya. Oke. Dan dia melihat kamu yang terbaik di sini. Dia mungkin sudah mencoba berulang kali ya di bottom of the deck-nya di sini. Dia berusaha untuk mencoba sana sini, tapi dia tetap tidak menemukan yang gitu. Kan dia merasa kalian itu jodohnya dia gitu. Ada tuh of course itu ya. Memang ikatannya di sini ikatan twin flame juga ya. Soulmate guys, ikatan soulmate ya. Gak ada soulmate, twin flame juga ada ya guys ya di sini ya. Dia merasa kamu soulmate-nya, makanya dia pengen lagi balik sama kamu. Gimana kalian pergi sejauh apapun bakal balik lagi gitu. Ya adanya bagi kalian yang sudah cerai mungkin tunjuk lagi gitu, bagi kalian yang udah putus, udah lama putus bertahun-tahun balik lagi gitu, karena gimana kalian memang koneksi batin gitu guys ya. Jadi aku lihat dari wisdom oracle juga tentang apakah kalian akan kembali suatu saat nanti gitu ya guys ya, potensinya ya. Oke, 3 kartu ya. Oke, imagine nih dia lagi berusaha untuk mencari cara ya guys ya, cara terbaik bukan bisa kembali sama kamu di sini supaya nggak dapat penolakan dari kamu gitu ya guys ya. Dia berusaha untuk aduh gimana nih ngomongnya gini aku kan sudah dengan dia bertahun-tahun, dia merasa sangat bersalah gitu. Mungkin ya nanti hadirnya nggak langsung datang dia gitu, nggak guys, tapi mungkin kayak telepon gitu guys ya, nggak ada yang ngangkat gitu. Terus habis itu kayak ada surat datang nggak ada nama kayak gitu, atau mungkin lewat teman kamu juga dia minta tolong gitu juga bisa guys ya di sini ya. Perlahan-lahan, nggak langsung datang saya sini ini selesai gitu Pak. Dia orangnya lahan-lahan dulu guys ya, melihat situasi dan kondisi dulu ya. Oke, regeneration. Iya, kalian ada potensi untuk kembali guys ya, memang di sini. Kalian udah satu ya. Tinker ya, dia sangat berpikir keras bagaimana caranya ya, dia yang sangat ingin kembali, sangat menyesal ya guys ya. Oke, sekian udah aku reading untuk part ketiga. Aku harap ini bisa resonate sama kamu. Kalau kamu suka kasih dong aku like dan subscribe nya ya guys. Oke, see you on the next reading untuk yang part ketiga. Dadah part ketiga.